Tuhan, Engkau telah menebus kehidupan kami, melayakkan kami menjadi umat kepunyaan-Mu. Dan ini hidup kami Bapa, kami akan bersuka cita meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau begitu setia dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala perkara yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kasih Allah tak pernah sudah selalu baru setiap hari, rahmat-Nya tak pernah berakhir semua. Kasih Allah, haleluya. Kasih Allah tak pernah sudah selalu baru setiap hari, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai berpuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, Sang Raja. Kasih Allah tak pernah sudah selalu baru setiap hari, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai berpuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai berpuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, selamanya. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan seluruh kehidupan kita, sehingga kita boleh siap untuk ditemui oleh firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk cinta kasih-Mu Tuhan. Engkau melayakkan kami untuk menjadi kepunyaan-Mu. Engkau melayakkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu menjadi pelita dan sumber bagi setiap langkah kehidupan kami. Engkau akan menguatkan kami, Engkau pengharapan kami di tengah-tengah badai kehidupan dan pergumulan yang ada dalam hidup kami Tuhan.
Kepada semua jemaat di rumah, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pada ibadah online pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Ibadah kita akan segera kita mulai. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini, karena kami kembali bertemu dalam ibadah online pagi hari ini. Kiranya Tuhan persiapkan hati jemaat di rumah sebagai ladang yang subur untuk taburan benih firman Tuhan pagi hari ini. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menabur benih firman Tuhan, urapi hamba, berkati, sehingga setiap benih yang jatuh ke dalam ladang hati umat Tuhan bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baiklah, kita akan membaca di dalam kitab Mazmur 31 ayat 14, Mazmur 116 ayat 10, kemudian Yohanes 9:38, Yakobus 2, ya, terus kemudian Mazmur 31:14. Ya, kita beri judul sebetulnya hari ini renungan kita atau renungan khotbah kita berjudul arti percaya kepada Tuhan. Mazmur 31 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Mazmur 116 ayat 10, aku percaya sekalipun aku berkata aku sangat tertindas. Yohanes 9 ayat 38 katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Kalau kita berbicara mengenai aku percaya kepada Tuhan, banyak di antara kita barangkali belum memahami dengan sesungguhnya apa arti kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus tidaklah hanya sekedar kita menyerahkan diri, kemudian kita dibaptis, kemudian kita datang ke gereja setiap hari Minggu, kita beribadah, dan kita memuji, memuliakan, kita berdoa kepada Tuhan. Itu bukan arti daripada percaya kepada Tuhan hanya sebatas kita melakukan rutinitas keagamaan kita. Datang hari Minggu, setiap hari Minggu kita beribadah, kita mengaku diri kita sudah percaya kepada Tuhan. Ada banyak kekeliruan atau kekurangan orang memahami arti dari percaya kepada Tuhan. Karena kalau kita berbicara mengenai percaya kepada Tuhan, di dalam Yakobus 2 ayat 19, iblis pun percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yakobus 2 ayat 19 katakan begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau kita hanya sekedar percaya kepada Tuhan, kita datang ke gereja, kita memberikan diri kita dibaptis, mengakui Tuhan Yesus adalah Allah, bahkan iblis pun mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Ya, bahkan mereka gemetar. Dan di Amsal 3 ayat 5 sampai ke ayat 6 menegaskan kembali, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita harus percaya kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar kita dibaptis, memberikan diri kita dibaptis, kemudian kita menjadi orang Kristen, kita datang gereja, menjalankan rutinitas keagamaan kita mengaku sudah percaya kepada Tuhan. Dikatakan dalam Amsal 3:5 ayat 6 ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dan Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi di dalam arti percaya kepada Tuhan, kita harus mempunyai sikap, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Jangan hanya mengandalkan pikiran kita, tetapi kita betul-betul harus mengakui dan percaya kepada Tuhan dengan semua tindak laku
perilaku kita dalam hidup ini. Kita harus percaya kepada Tuhan itu dengan gaya hidup kita yang betul-betul mempunyai dasar yang kuat, yaitu dasarnya Kristus itu sendiri. Jadi sikap kita yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Artinya sikap percaya kita kepada Tuhan Yesus itu berarti kita mengiyakan, kita membiarkan diri kita itu untuk dituntun, dibimbing oleh Tuhan, oleh firman-Nya, untuk benar-benar kita dapat dirubah. Karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya harus berubah. Kalau kita hanya datang dan percaya tapi hidup kita tidak berubah, itu kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan itu kita memberikan diri kita mempercayai, sebetulnya kita mengakui kedaulatan Tuhan dan kita mengiyakan, ya, membiarkan diri kita dituntun dan dibimbing oleh Tuhan melalui firman-Nya dan menyerahkan semua keberadaan kita, hidup kita kepada Tuhan, dan kita mengandalkan kuasa dan kasih daripada Tuhan untuk dapat menuntun kita sehingga kita mempunyai tujuan hidup, sehingga kita mempunyai arah tujuan hidup, sehingga watak kita yang tadinya keras kita berubah menjadi lembut, kita betul-betul berubah. Bukan hanya akal budi kita yang berubah, tetapi watak kita, karakter, perilaku kita juga berubah. Kalau tadinya kita kasar, karena kita memberikan diri kita untuk dibimbing oleh Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa, kasih agape yang rela melakukan apa saja buat kita sebagai umat-Nya untuk memberikan yang terbaik bagi kita, kita memberikan diri kita untuk dituntun, dibimbing oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga hari ke hari kita melihat ada perubahan dalam hidup kita. Watak kita berubah, perilaku kita berubah. Yang tadinya galak berubah menjadi lembut, yang tadinya kasar menjadi baik, ya, menjadi ramah gitu. Yang tadinya kita itu sangat dendam, kita tidak lagi suka menyimpan kebencian. Kita betul-betul dibimbing oleh Tuhan dengan suatu perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Gaya hidup kita jadi berubah, jaga sikap hidup kita berubah. Kenapa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Kita berpengharapan kepada Tuhan karena kuasa-Nya begitu luar biasa, sehingga kita tidak ragu akan bimbingan dan tuntunan Tuhan yang membuat hidup kita dari hari ke hari berubah. Itu arti percaya kepada Tuhan, bukan hanya sekedar datang ke gereja, rajin ke gereja, kita memuji, melayani. Sikap itu tidaklah sungguh-sungguh menyatakan diri bahwa kita sudah percaya. Kalau kita percaya itu, kita artinya mengiyakan, membiarkan diri kita untuk dituntun dan bimbing oleh Tuhan. Melalui mengakui kedaulatan Tuhan itu adalah absolut dan Dia yang berhak atas hidup kita. Hidup kita bukan kita lagi, kata Rasul Paulus, bagi hidup Tuhan Yesus yang ada di dalam kita. Jadi kita betul-betul harus menyerahkan hidup kita untuk dibimbing, dibentuk oleh Tuhan. Karena kita adalah tanah liat untuk dijadikan bejana. Dia yang akan membentuk hidup kita, Dia akan merubah hidup kita melalui tuntunan bimbingan dari Roh Kudus, melalui kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, arti daripada kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan, sikap kita itu yang kedua adalah penuh pengharapan. Hidup kita itu harus ada pengharapan di dalam Tuhan. Landasannya adalah bahwa karena kita percaya bahwa Tuhan itu telah bangkit dari kematian dan hidup, sehingga apapun yang kita alami, kita harus mampu bangkit, mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Karena di dalam Dia itu ada kepastian, di dalam Tuhan itu ada damai sukacita, ada damai sejahtera.
Jadi segala sesuatu yang kita alami di dunia ini, sesulit apapun, ya, semenderita apapun, kita harus mempunyai sikap pengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya untuk memulihkan hidup kita, karena Dia bangkit. Jadi kita juga harus bangkit dari ketidakberdayaan kita. Kita harus bangkit dari kelemahan kita. Kita harus kuat, karena kita harus cakap, kita harus mampu menanggung segala perkara yang Tuhan izinkan kita alami di dalam hidup ini. Karena apa? Karena kita mempunyai perota pengharapan. Tuhan bangkit, kita pun bangkit. Kita harus move on, kita harus tegar, karena dikatakan dalam Filipi, jelas dalam firman Tuhan, dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, dapat kutanggung bersama Tuhan Yesus, karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi, mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan pasti turut bekerja dalam segala sesuatu, sesulit apapun, sesulat apapun, sesukar apapun, semenderita apapun di dalam dunia ini. Kita harus tetap teguh, tegar, dan punya pengharapan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu dengan kita beriman penuh pengharapan, ya, itu akan memberikan daya tahan, ketenangan, ketekunan bagi kita untuk tetap bersabar, ya, menanti pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tidak terlalu tergopoh-gopoh, tidak juga terlalu lambat, tetapi Dia melakukannya tepat pada waktu. Oleh karena itu, jangan kita mengarahkan, kita percaya kepada Tuhan, kita coba memaksa semua keinginan kita terjadi seperti apa yang kita mau. Kalau kita di sini artinya kita, yang pertama tadi itu kita memberikan diri kita, artinya kita sungguh-sungguh mempunyai sikap mengiyakan, membiarkan diri kita, menyerahkan semua hidup kita untuk bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus, melalui firman-Nya untuk membentuk hidup kita. Sebagaimana Tuhan membentuk Yusuf. Luar biasa Yusuf diproses oleh Tuhan. Dari masa kecilnya dia harus dijahili atau dijahati oleh saudara-saudaranya. Dia harus dibuang, bahkan dia dibuang di dalam sumur, mau dijual, ya, ke Potifar. Akhirnya dia harus menderita, ya, tetapi bagaimana? Akhirnya dia menjadi hamba yang luar biasa. Diproses sedemikian rupa diizinkan Tuhan melalui saudaranya, dia dibentuk, ya, melalui kehidupan yang begitu keras gitu. Tetapi dia mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Wataknya menjadi kokoh, tegar, kuat, tahan uji, dapat diandalkan. Nah, kita barangkali tidak sama prosesnya seperti Yusuf. Kita diizinkan mengalami hal-hal sulit di dalam dunia ini, hal-hal yang kadang-kadang membuat kita nggak kuat sebagai manusia. Kadang-kadang kita rapuh, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu selalu mendekati. Tuhan selalu memberikan kita perlindungan, memberikan kita kekuatan melalui Roh Kudus, melalui firman-Nya, sehingga kita benar tangguh dapat menghadapi segala masalah yang Tuhan izinkan. Itu adalah sikap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Arti kita percaya kepada Tuhan. Dan sikap yang ketiga kita adalah, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki pengharapan dan keterbukaan. Sikap ini memerlukan proses suatu transformasi atau perubahan, metamorfosa, seperti ulat menjadi kupu-kupu. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan itu, kita memang harus berubah, kita harus metamorfosa, kita harus melakukan satu transformasi, perubahan dari yang jahat menjadi baik, ya, menjadi orang yang jujur, ya, menjadi orang yang setia, menjadi orang yang taat, gitu ya. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak ego,
kita mengalami betul-betul terbuka untuk dibentuk, diproses melalui keinginan dan kehendak Tuhan, bukan keinginan dan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita sekarang percaya kepada Tuhan, kadang-kadang kita menjadikan Tuhan seperti apa yang kita mau. Kita suka menuntut Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan kita, keinginan-keinginan kita. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita mengiyakan dan kita memberikan otoritas yang penuh kepada Tuhan dan mengakui kedaulatannya untuk membentuk. Dan hidup kita bukan milik kita lagi, itu milik Tuhan. Karena melalui pengorbanan darahnya, Dia telah membeli kita dengan lunas, sehingga hidup kita bukan milik kita lagi, adalah milik Tuhan. Suka-suka Tuhan, maunya Tuhan apa yang kita mau lakukan, bukan maunya kita, tapi maunya Tuhan. Jadi kita harus benar-benar memiliki keterbukaan sikap. Kita membuka hati kita terbuka untuk melakukan satu perubahan yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. Jadi kita betul-betul harus mempunyai fokus pikiran, akal, budi kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, untuk Tuhan proses, untuk Tuhan rubah, Tuhan bentuk sedemikian rupa sehingga kita betul-betul menjadi anak-anak Tuhan. Kita bukan lagi menjadi anak-anak nakal, tetapi anak-anak yang menjadi perkenanan Tuhan. Ya, hidup kita menjadi perkenanan Tuhan. Dan sikap yang keempat, kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan, kita harus mengenal siapa Tuhan kita yang kita sembah. Siapa itu Tuhan kita? Kita harus mengenal Dia lebih dalam. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Artinya kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa, melalui persekutuan, melalui pembacaan firman Tuhan. Dari itu kita bisa memahami dan kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan Yesus Kristus itu. Kalau kita tidak pernah berdoa, tidak melakukan persekutuan, tidak membangun hubungan intim dengan Tuhan, tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak bergaul dengan Tuhan itu melalui Alkitab. Bergaul dengan Tuhan itu melalui doa. Bergaul dengan Tuhan melalui persekutuan dengan Tuhan. Sehingga makin lama makin kita mengerti siapa Tuhan kita, yang penuh kasih luar biasa. Kalau kita memahami siapa Tuhan kita, hidup kita ini adalah hidup yang paling beruntung. Tidak ada lagi kekhawatiran dan ketakutan di dalam hidup ini, karena kita tahu siapa Tuhan kita. Dia adalah Sang Halik, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya adalah milik Dia. Apa yang kita perlu takut? Makanya burung di udara Tuhan pelihara, masakan kita anak-anak Tuhan. Jadi tidak perlu kita khawatir apa yang akan kita makan besok, apa yang akan kita pakai, di mana kita mau tinggal. Semuanya pasti Tuhan sediakan, asalkan kita mau berusaha. Jangan kita hanya berpangku tangan berdoa untuk meminta sesuatu Tuhan. Tidak, kita harus bekerja dan bekerja dan bekerja. Kita harus tekun, kita harus rajin, kita harus belajar daripada semut. Dikatakan firman Tuhan di Amsal bahwa makhluk yang kecil bisa mencari makan, mengumpulkan makan semusim. Kita harus belajar. Kita harus belajar daripada semut. Kita harus rajin. Kita nggak boleh bermalas-malasan hanya berpangku tangan. Itu adalah sikap kita. Dan yang berikutnya, sikap kita harus betul-betul, kalau orang yang percaya kepada Tuhan itu, dia harus betul-betul hidup melekat dan bermanunggal kepada Tuhan. Karena Dia adalah pokok anggur, kita adalah ranting yang selalu harus melekat sehingga kita bisa berbuah. Ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Ya, makanya kita betul-betul harus hidup, kalau kita percaya, kita tidak boleh lepas daripada Tuhan. Kita tidak boleh jauh daripada Tuhan. Kita harus bermanunggal kepada Tuhan. Kita harus melekat. Karena Dialah pokok anggur, kita adalah ranting. Oleh karena itu tidak alasan bagi kita untuk jauh daripada Tuhan. Setiap perilaku perbuatan kita ini harus betul-betul mencerminkan
untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan semua keinginan dan kehendak Tuhan, bukan melakukan keinginan dan kehendak kita. Apa yang Tuhan mau, kita kerjakan. Apa yang Tuhan mau, keinginan dan kehendak Tuhan, bagaimana kita tahu? Kita hanya mengetahui keinginan dan kehendak Tuhan hanya melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Melalui persekutuan kita dengan Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan. Dari situ kita akan menemukan keinginan dan kehendak Tuhan terhadap hidup kita, sehingga kita melakukannya. Dan sikap yang keempat adalah kita harus benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Pribadi lepas pribadi. Kita harus bersahabat. Kita bukan hanya mengenal Tuhan sebagai Allah yang harus ditakuti, tetapi sebagai Tuhan yang harus kita hormati, kita junjung tinggi. Karena apa? Karena Dia adalah pribadi yang luar biasa. Pribadi yang sangat mengasihi kita. Pribadinya luar biasa, Dia rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan, untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa di sorga. Semua itu Dia lakukan. Inilah suatu pribadi yang sangat luar biasa. Pribadi yang tidak bisa kita dapat, tidak kita temui di manusia biasa. Makanya Tuhan adalah manusia 100%. Dia adalah Allah 100%. Dia rela meninggalkan sorga untuk menjadi manusia. Untuk Dia secara pribadi dapat mengenal kita. Kita secara pribadi dapat bersahabat dengan Tuhan. Kalau Dia adalah Allah, sulit bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Dia. Tapi Dia menjadi manusia, Dia bisa mengerti perasaan kita. Dia bisa mengerti penderitaan kita. Dia bisa mengerti semua kesulitan kita. Kita dapat mengenalnya secara pribadi lepas pribadi. Sehingga kita bisa benar-benar menjadikan Dia sebagai sahabat kita dalam hidup ini. Ini suatu pribadi yang sangat luar biasa. Inilah arti kalau kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada hanya sekedar kita dibaptis, kemudian kita mengenakan atribut bahwa kita telah dibaptis, kita menjadi Kristen, kemudian kita menjalankan rutinitas kita ke gereja, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, itu belum cukup. Arti daripada kita mengenal Tuhan, arti kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, kita harus mempunyai sikap menyerahkan diri secara total, mempercayakan Tuhan sepenuhnya untuk Tuhan bimbing dan Tuhan tuntun melalui Roh Kudus dan firman-Nya, sehingga betul-betul hidup itu berubah total. Hidup kita harus berubah. Kita harus berubah. Kita harus menjadi orang yang sempurna. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Sulit bagi kita kalau kita berusaha sendiri untuk menjadi sempurna. Tapi Tuhan mampu membuat diri kita sempurna. Dia yang akan membimbing dan menuntun kita melalui Roh Kudus, melalui firman-Nya dari hari-hari ke hari. Hidup kita menjadi terus dewasa sampai kita sempurna seperti Bapa sempurna. Oh, haleluya. Oleh karena itu, mari hari ini kita belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan pikiran kita. Kita mengakui kedaulatan Tuhan. Kalau kita mengakui kedaulatan Tuhan, artinya kita mengiyakan, kita menyerahkan sepenuhnya hidup ini hanya kepada Tuhan dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan. Sehingga kita akan mengalami damai sejahtera daripada Tuhan dalam hidup ini. Sesulit apapun, sejahat apapun dunia ini memperlakukan kita, damai sejahtera daripada Tuhan tidak pernah diambil oleh apapun. Kasih Tuhan yang luar biasa itu tidak akan pernah diambil oleh masalah dunia ini, oleh masalah kesulitan dunia yang kita alami. Karena damai sejahtera kasih Tuhan itu begitu sempurna bagi kita. Oleh karena itu, orang yang telah mengenal Tuhan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dia akan mengalami kebahagiaan. Bukan kebahagiaan yang semu, tapi kebahagiaan yang nyata dari Tuhan. Karena Dialah sumber kebahagiaan itu.
Dialah sumber dari semua kebahagiaan. Dialah sumber dari damai sejahtera itu. Kalau Dia berikan kepada kita, tidak pernah habis dan tidak pernah akan diambil oleh siapapun. Oleh penderitaan dunia ini, kesulitan dunia ini, tidak akan mampu mengambil damai sejahtera, kasih karunia daripada Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh menggali, membangun hubungan, mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga sikap perilaku kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat untuk Tuhan. Makanya Kolose 3 ayat 23 katakan, apa yang kamu kerjakan, segala sesuatu apa yang kamu perbuat di dunia itu perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga sikap pekerjaan kita atau perilaku kita, semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Karena hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah milik Tuhan. Kembali kita kembalikan kepada Tuhan untuk memuliakan dan menyembah Dia. Sehingga setiap perilaku perbuatan kita, sikap, gaya hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Jangan sampai Matius 7 ayat 21 yang katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pada hari yang terakhir dikatakan banyak orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bermenuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian berbuat kejahatan. Jadi jangan sampai hidup kita ini kita hanya datang ke gereja sebagai rutinitas, kita berseru kepada Tuhan, kita bahkan berdoa bagi orang, menyembah Tuhan, tetapi sementara kita punya perilaku, sikap, gaya hidup kita tidak mencerminkan kita mengenal Tuhan. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kita hanya bisanya menghakimi orang lain, sementara hidup kita tidak berubah. Gaya hidup kita tidak berubah, watak kita masih tetap seperti manusia lama, tidak menjadi manusia baru. Oleh karena itu, jangan sampai setiap apa yang kita lakukan seolah-olah kita pikir kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah melakukan keinginan dan kehendak Tuhan. Di saat seperti Tuhan kata, aku tidak mengenal. Aku tidak mengenal di sini, aku tidak ginosko, aku tidak menikmati perbuatanmu. Coba kita bayangkan berapa naasnya kita, naifnya kita, sehingga kita merasa diri kita rajin ke gereja, kita datang gereja, kita berseru dan berdoa, berseru kepada Tuhan, Tuhan, kami jauh lebih baik, kami tidak seperti mereka. Sementara Tuhan tidak mengenal, Tuhan tidak menikmati apa yang kita kerjakan. Mari hari ini kita harus benar-benar untuk sungguh-sungguh percaya, dan kita percaya artinya kita mengakui otoritas daripada Tuhan, mengiyakan dan memberikan diri kita untuk dibimbing, diproses oleh Tuhan, untuk dibentuk sesuai keinginan dan kehendak Tuhan, sehingga hidup kita bukan milik kita lagi, tapi sepenuhnya milik Tuhan. Kemudian kita serahkan, kita kembalikan kepada Tuhan semua gaya hidup kita, semua hidup kita hanya demi kemuliaan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya biar Roh Kudus mengisi segala kekurangan yang masih kurang untuk menyempurnakannya, sehingga kebenaran firman ini sungguh-sungguh mendarat di setiap ladang hati kita dan bertumbuh, berakar, bahkan merema dalam setiap kehidupan kita untuk kita renungkan siang dan malam. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini atas kebenaran firman Tuhan yang singkat ini. Biarlah kiranya berkati kami semua Tuhan. Ada yang kurang, sempurnakan melalui Roh Kudus, sehingga betul-betul kebenaran firman Tuhan ini menjadi hidup, menjadi rema di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, untuk dapat kami renungkan siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu Tuhan, ampuni kalau kiranya hamba ada yang salah. Kalau hamba mencuri kemuliaan Tuhan, ampuni Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang sama-sama percaya katakan amin. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita angkat pujian kita. Kami memuji kebesaran Tuhan.
Demikian ibadah telah selesai. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Sebelum kami mengakhirinya, kiranya kami mau Tuhan, semua jemaat di rumah maupun di gereja untuk diberkati oleh Tuhan. Saatnya Kamu membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi milik daripada umat-Mu. Ya Tuhan, Kau akan menjadikan mereka kepala bukan ekor, mereka akan naik dan tidak pernah turun Tuhan, asalkan mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencari Tuhan. Kiranya Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan, kasih karunia yang melimpah atas mereka semua mulai pagi hari ini sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Dengan demikian firman Tuhan atau ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Shalom.